a beautiful day to feel beautiful because you are a beautiful human being. Do not forget that. Hi, welcome to Talks Beauty with me, Sailor Money. And me, Shahnaz. Oh my god, girl, you look so beautiful today. You too, girl. Do you I like your my hair. space bun? Yes. Yeah, I feel super alien or whatever. Sailor-ish. Sailor Money. Ya bisa sih. Kalau misalnya Sailor beneran enggak sih? Kayak Popeye enggak kayak gini sih rambutnya. No, kan si Sailor Moon Usagi Tsukino. Maaf Oh my god. Iya betul juga. Kalau bahasa Indonesia gue bahasa Jepangnya deh. Karena gitu gue ya? J-pop. Oh, G. Gomenne sugano anakute. Anywho. Mat. Hey. Hai. Kalau gue lihat kan lo tuh orang yang selalu happy gitu ya, Mat ya. Terus lo kayak always energized gitu. Padahal pastinya di balik keceriaan lo pasti lo pernah ngalamin hal yang bikin lo sedih dan maksudnya lo ada di low point of your life nggak sih? Gue bisa bilang the low points of my life. Maksudnya kayak gue merasa nggak happy tuh more often than you might think. Oh ya? Padahal lo kayak happy terus sih kalau gue melihatnya. Yeah, because that's what I choose to show. Karena kan dunia ini hanyalah panggung yang luas. Dunia ini. Sandiwara. Harus sandiwara. Aku nih Kardila. Oke. Tapi gue pengen tahu deh, Mat. Lo tuh kalau sedih, maksudnya lo tuh gimana gitu? Momen apa yang bikin lo bener-bener kayak crushed gitu? Satu PMS. Kita udah ngobrolin itu. Itu sangat-sangat real. PMS. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang kayak bener-bener lowest of the low of my life, itu kayaknya pas gue got out of my last relationship. Pas gue putus. Karena bukan karena kayak oh my god gue putus. Bukan, cuman kayak the heartbreak that I felt from losing my self-confidence, losing a sense of self, kayak gue gak tahu gue siapa, terus kok gue gak pede gitu loh, terus kok kesannya kayak I'm not worthy of like a good and positive relationship, be it dengan teman-teman, mau dengan kayak hubungan asmara, tapi that was really low, dimana I think untuk kayak 3 bulan gue ngerasa kayak gue amburadul banget gitu. Itu susah banget gue untuk senyum aja tuh gue susah. Oh ya? Tapi maksudnya lo berinteraksi sama orang saat itu tuh gimana? Gue berinteraksi dengan orang ya of course I try to fake it, kayak beda kayak act like everything's okay, tapi kayak once gue di rumah gue langsung kayak terkungkung dalam kesedihan dan patah hati ini gitu loh, karena gue tuh kecewa banget sama diri gue sendiri, and then gue juga sedih karena kehilangan orang yang gue sayang, terus juga gue bertanya-tanya kayak gue nih siapa sih sebenarnya gitu, jadi gue bener kayak hilang gitu loh. Berarti kayak identity crisis juga dong. Macam kayak I feel like kalau misalnya, jadi gue pernah baca di mana kalau misalnya lo di dalam hubungan, lo menjalani hubungan lama dengan seseorang lama banget, berarti lo kayak being with them is a part of your identity kind of. Yes. Dan kayak pas putus dan pas lo single lagi misalnya, jadi lo kayak nggak tahu aduh gue siapa ya. Nah itu I was kind of like that, plus kayak the other stuff karena it was kind of toxic the relationship. So ya gue kayak nangis setiap hari, kayak so sad. It's so sad girl, but like tapi kayak nggak ada yang tahu. Yang tahu paling kayak teman-teman dekat gue aja. Dan gue juga kayak update mereka seminggu sekali kayak hey guys, gue lagi ngerasa gini gitu. Kenapa? Karena you don't feel like socializing atau gimana? Gue ngerasa socializing would not make any difference. Gue ngerasa kayaknya gue harus nyelesain ini dulu sendiri. Tapi tetap sih ngobrol sama teman-teman gue. But still, gue di situ bener-bener ngerasa kayak, oke, gue harus nangisin dulu deh. Gue keluarin aja dulu sampai gue kelar, biar gue kalau interaksi sama orang nggak setengah-setengah gitu kayak. Bener-bener. Nggak enak kan kalau misalnya lo ngobrol sama teman lo, tapi lo lagi patah hati, terus kesana kayak tadi lo jadi nggak mood. Iya. Terus bukannya lo mau ngancurin mood orang, tapi gimana dong gitu. Betul. Kayak gue juga merasa seperti itu sih. Kayak gue aware banget sama energi gue. Jadi gue kalau lagi
gue merasa bad energy nih, gue nggak mau nyebarin ke orang, Iya jadi kan? better gue sendirian aja gitu kan, sampai bener-bener bad energinya keluar, hilang, baru gue ketemu lagi sama orang. Ya, berarti kita agak mirip ya. Jadi harus kayak dirasakan dulu, selesai, abis itu baru keluar sama orang. So like, what was the lowest point of your life? Gue tuh mikirin gitu ya, ever since kita bilang akan ngomongin topik beauty of your lows gitu. Dan pas gue mikir sendirian tuh, gila sih men, gue tuh sampai kayak I'm so proud of myself saat ini, karena untuk ingat lagi kemarin tuh masih itu menakutkan banget gitu. Jadi momen itu gue rasakan ketika gue baru melahirkan bayi gue, postpartum. I don't wanna say depression ya, karena depression tuh kayaknya butuh benar-benar dibilang sama profesional lah, Right, untuk didiagnosa baru lo bisa bilang lo begitu. Cuma gue bisa bilang kalau saat itu gue hormonal ya, gue hormonal ketika gue baru melahirkan, sesar, badan gue masih sakit semua, susah untuk benar-benar bisa nyusuin anak gue dengan benar juga. Jadi gue struggling banget dengan nipples gue berantakan gitu, darah di mana-mana gitu. Terus kayak menjalani setiap hari itu sulit. Kemudian ketika gue ngerasa oke, udah nih 2 bulan udah selesai, gue bilang sama kantor gue, kayak gue ready nih untuk balik lagi kerja gitu. Karena gue emang dari pertama tuh bilang nggak, gue butuh 2 bulan aja lah di rumah, karena gue bener-bener pekerja gitu. I was built to work menurut gue sampai detik ini. Jadi gue sangat-sangat ingin kembali lagi kerja. Pas gue telepon, memang dari terakhir gue cuti hamil tuh keadaannya udah nggak gitu bagus gitu kan di kantor itu. Pas gue habis ngomong gitu, mereka bilang, Nes, mendingan lo ke kantor deh, kita mau ngobrol. Oke. Kayaknya this is a bad sign gitu kan saat itu kan. Gue mikirnya oke lah, ya udah, ada apa gitu. Gue nanya aja dulu, karena ya buat apa gue juga pergi ke sana kalau ya apa ya, cuma untuk dengerin bad news gitu kan. Ya udah dikasih tahu, akhirnya program gue being cut off, semuanya tidak bekerja lagi. Jadi ya sudah gitu, disudahi saja. Jadi lowest point di hidup gue yang gue kira dulu gue pernah ngelewatin gitu ya, gue naik turun ojek lah, nyari berita ini itu, ternyata it was not the lowest point. Lowest point itu adalah kemarin nih, begitu abis selesai melahirkan dan kemudian gue kehilangan pekerjaan. Jadi gue nangis all the time karena gue ngerasa kenapa gue ada di sini, kenapa gue cuman nyusuin anak gue di rumah pakai daster, nggak pernah pakai makeup apapun. Terus gue tuh bener-bener kayak gini loh, Mat, gue nggak tahu lagi tempat gue naro makeup gue di mana, gue nggak tahu sepatu apa yang biasa gue pakai buat tampil di publik, yang kayak gitu loh. Gue bener-bener lost banget. Gue di depan TV nyusuin anak gue aja every single day. Dan gue nangis terus. Dan untungnya suami gue yang tahu sih. Suami gue kayak, kasihan juga sih kamu gitu. Karena ini kan new normal buat kamu saat itu kan. Dan ya untungnya sih gue masih punya dia untuk ngasih tahu gue kalau pelan-pelan ya gitu. Tapi itu kayak so tough, so tough. It's like a part of you was just like gone, like gone. that. Iya, dan secepat itu gitu di momen ketika gue ngerasa gue tuh punya anak, mikirnya panjang kan, Mat. Ketika hidup gue udah kayaknya udah nyaman, gue udah ada rumah, kemudian baru kita pikirin oke, kita let's bring one child into the world gitu kan. Tapi ternyata pas gue punya malah blur, semua hilang gitu. Jadi gue kayak ngerasa wah gila sih, saat itu tuh bener-bener gue questioning, apakah ini buat gue, apakah gue ditampar realita, apakah gue kurang amal, yang kayak gitu loh, Mat. Lo pernah ngerasa gitu gak sih? Gue kurang amal kali ya, gue kurang ini kali ya, gue kurang bersyukur kali, gue kurang bersyukur. Nah itu terus yang ada di kepala gue itu nangis terus. Gila sih, itu was very very dark buat gue. Dark times, kayak dementor datang ke dalam hidup lo, sucking out
Your soul. Your soul dan your life. Oh iya sih. Gitu sih. Tapi ya. Tapi lo jalanin aja gitu. Masih nafas sih. Alhamdulillah. Untung ada suami lo yang ngingetin kayak ya udah lo fokus dulu gitu, emang menjadi ibu and that's the time gitu. Iya, ya tapi ya itu dia. Mungkin tough untuk semua orang ya, karena gue juga merasa instinctively gitu. Gue kira motherhood itu akan datang begitu aja, tapi ternyata enggak kan buat gue. Jadi gue kayak mikir lagi. Jadi gue pas itu tuh, apakah gue bener punya anak? Apakah ini bukan buat gue? Apa yang harus gue lakukan ya? Gue harus kemana juga. Ya? Oh my gosh. Ya itu sih, makanya memang penting banget kayaknya ketika hormonal itu tuh lo deket sama orang gitu ya. Karena kalau enggak, lo sendirian, apalagi abis itu banyak kejadian lain gitu. Ya takut aja ya kalau ada sesuatu yang terjadi. Iya sih, benar-benar harus ada support system yang saklek gitu loh. Banget. Gue setuju sekali. Well, ya sih itu sangat berat. So, karena lo sudah merasakan the lowest of your lows so far. Dude, kita masih hidup loh. Jadi kita harus siap kalau depan ada lagi gimana gitu. Nah, I feel like dengan adanya kejadian yang sangat menghancurkan, pasti ada juga cerita tentang triumph atau kayak cara kita overcome itu. Dude, what's bahasa Indonesia for overcome? Leave in the comments below. Mengatasi? Melampaui? Anyways. What did you do, girl? What I did kemarin sih kayaknya cuma mencoba untuk menjalani setiap hari. Udah, itu aja. Jadi gue bikin gini, goals gue kan, gue tuh planner ya. Moon sign-ku adalah Virgo. Jadi she a perfectionist. I'm a perfectionist. Dan gue planner. Ketika plan keluar dari apa yang gue sudah plan kan. Jadi yang gue lakukan adalah gue bikin small plans. Gue bikin plan untuk hari ini. Gue bikin bener-bener hari ini gue survive dulu. Besok terserah. Hari ini aja deh dulu gitu. Gue hari ini mau ngapain sih? Oke, hari ini gue bangun, gue mau nyusuin anak gue. Abis itu gue mau main sebentar gitu. Gue mau main sama Pablo. Abis itu gue mau yoga sedikit. Kayak gitu-gitu aja. Terus gue mau makan enak nanti siangan gue mau minum boba juga gitu. Cuma sesimpel itu untuk membuat gue survive satu hari aja dan sangat gue rekomen untuk nonton kayak komedi. Jadi gue tuh bener-bener Netflix, YouTube semua gue hajar buat nonton yang lucu-lucu aja dulu. Biar happy aja dulu gitu. Cuman buat hari ini deh gitu happy-nya. Nggak usah kayak panjangan. Karena kalau panjangan kan gue mumet tuh. Depan gue ada apaan ya gitu. Jadi gue pendek-pendekin. Gue baru baca sesuatu tentang anticipatory anxiety. Jadi dia tuh kayak emang anxiety yang terbuat di it's caused by the uncertainty of the future. Jadi kayak lo mengantisipasi sesuatu yang negatif yang belum even terjadi. Dan kayak gue rasa itu terjadi banget sama banyak banget orang. Dan when you're on the lowest part of yourself or your life, lo pasti kayak selalu kayak khawatir besok bakal lebih buruk lagi. Besok bakal lebih buruk lagi. Dan itu susah banget kalau misalnya lo nggak tadi plan like one day at a time sih. Iya, karena gue tidak mau terkesan terlalu biblical ya, cuma memang ada saying yang emang bilang kalau biarkanlah kekhawatiran besok tuh buat besok gitu. Jadi hari ini lo jalanin aja hari ini gitu. Jadi gue survive di hari ini aja gue mikirnya. Udahlah gue nggak usah terlalu mikirin besok ada apaan gitu karena gue nggak tahu dan itu kan hal yang tidak bisa gue kontrol kan yang besok betul. Gitu. Jadi yang gue bisa kontrol cuma hari ini gitu. I like that. Stoicism. Stoic. Dan kalau waktu itu pas lo bener-bener hancur karena mantan lo ngapain? Gue somewhat juga kayak gitu sih. Let's be clear, it's not because of my ex. It's because of me. Because of you. I take accountability of my own sadness. And you should too. But pas gue lagi down banget tuh gue mencoba untuk tadi gue bilang kayak bener-bener kayak udah lo kelarin aja dulu semuanya sampai kelar and then do something really nice for the day.
Jadi di situ gue belajar untuk kayak ngasih sesuatu positif dalam setiap hari gitu loh. Misalkan, hari ini gue mau maskeran. Hari ini gue mau hair mask. Hari ini gue mau gambar-gambar. Hari ini gue mau bikin playlist. Hari ini gue mau kutekan gitu loh. Kayak, tapi tuh setiap hari kayak di slip-slipin gitu satu-satu aja. Jadi habis nangis, oke, sekarang ngapain gitu loh. Kasihan. Sumpah, karena kalau misalnya mungkin gue hampir banget kali ngejadwalin, oke gue nangis jam berapa ya gitu loh. Maksud gue kayak biar gue ke kantor mata nggak leban gitu-gitu. Karena pakai sendok sis katanya, sendok dimasukin kulkas. Kan? Iya, betul. Tidak saya lakukan di situ. Iya, cuman tetap aja kalau misalnya emang kelepasan mata lebam pas ngantor kacamata gitu. Jadi lebih yang kayak ditanganin dulu deh nih kondisi yang sekarang biar kedepannya di handle pas otaknya juga udah jernih kalau gue sih kayak gitu. Iya sih bener, biar nggak terlalu butek di situ-situ aja gitu ya. Iya. Menurut gue gitu sih. And also it's nice untuk just let it out karena gue jadi lebih appreciate ini nih rasanya pas gue sedih dan gue patah hati tuh kayak gini. Jadi gue bisa lebih appreciate hari-hari di mana gue seneng, gue sama teman-teman, gue ketawa-ketawa. Tuh gue jadi kayak iya sih kayak ini, kayak momen-momen kayak gini harusnya gue cherish karena gue udah tahu nggak kayak gini tuh rasanya kayak gimana gitu. And also at the same time itu kalau misalnya rasanya agak negatif, cara pandangnya gue juga ngelihatnya lebih kayak gue bersyukur gue masih bisa nih sedih. Gue masih bisa patah hati, gue tahu rasanya apa. Berarti gue human. Berarti gue masih orang karena zaman dulu for like a couple of years gue ngerasa gue numb, gue gak punya emotion, makanya gue gak ada interest in like romance or like dating tuh kayak gue gak peduli dan udah kayak hidup gue pokoknya kayak lempeng, yang penting seneng-seneng selesai gitu. Kayak gue gak bisa sedih, you can't break me down lah gitu, sok-sokan gitulah Aries. Sok kuat ya. Iya, sok kuat gitu padahal kayak dalamnya hancur, marshmallow. Indah, jadi lebih apresiatif. Bener. Dan ada satu hal lagi yang juga gue lakukan waktu gue mencoba untuk recover dari kesedihan itu adalah gue staying away dari sosial media. That's sangat jauh. Karena apa? Karena gue merasa left out kan. Gue merasa gue di rumah aja kan waktu itu kan. Di rumah nyusuin anak gitu dan gue jadi jahat. Bukan jadi jahat, gue jadi bener-bener negatif. Gue jadi nangis ketika orang punya pekerjaan, padahal itu pekerjaan dia dan it's okay, itu rezeki dia gitu kan. Gak ada apa-apanya sama lo gitu. Iya, gak ada hubungannya sama gue nangis gitu karena gue ngeliat orang jadi MC di sini, orang siaran di sini, pekerjaan yang gue lakukan dan semua orang lain lakukan dengan lancar dan gue enggak gitu saat itu. Jadi gue staying away dari sosial media karena membuat gue kok gue jadi jahat sama orang ini gitu. Kok gue jadi mikir aneh-aneh padahal ya dia pekerjaan dia gitu loh. Jadi ya itu yang gue lakukan. Pokoknya nggak deh, gue sendiri dulu aja. Gue lihat hal yang bisa gue kontrol. Karena makin gue ngelihat kehidupan orang berjalan dengan luar biasa, ketika gue down gue tidak bisa merasakan kebahagiaan yang mereka rasain gitu. Gue ngerti banget sih, karena kayak sosial media itu lebih kayak orang pasti menunjukkan ya masa-masa senang-senang dia. Jadi kenapa lo harus nge-compare your lows to their highs? Yes. Ya, itu kayak it's not the same comparison gitu sih. Dan ya itu gue nggak mau impactnya lebih jauh dari itu ya kan. Nanti gue jadi sebel sama orang ya atau gimana. Padahal nggak ada sangkut paut tuh. Cuman memang itu timing yang jelek buat gue. Ya nggak sih? Iya. Itu sih. Makanya disuruh sama suami gue jangan buka aja deh gitu. Jadi gue ya udah gak buka sama sekali. Gila, gue kalau sama sosial media gue langsung ngeblok. Ngeblok semua orang yang bukan semua orang sih, satu orang. Yang satu itu. Orang yang gue tinggalkan itu. Oh ya. Kalau itu kan berarti memang lo udah menutup aja ya kan. Menutup lembaran bersama dia. Iya, itu gue ngerasa gue harus heal by myself without distractions. Jadi kayak udah gue blok gitu. Enak ya tapi rasanya ngeblokin enak orang. Enak banget kayak just I'm powerful. Tapi itu kalau misalnya itu membuat lo merasa lebih baik nggak apa-apa tau. Banget. Ya kan? Maksud gue saat emang lo lagi lo bantu aja diri lo dulu gitu. Exactly. Lo bantu diri lo merasakan yang happy dulu gitu. Lo merasa enak dulu baru habis itu lo pikirin lah tuh impactnya ke orang lain.
karena menurut gue itu waktu untuk lo selfish dulu. Lo tend ke kebutuhan diri lo dulu karena emang berantakan kan saat itu kan. Jadi ya udahlah, orang lain nanti dulu gitu. Dan satu hal yang gue sangat-sangat syukuri saat itu sih, ada banyak ternyata teman-teman gue yang reach out gitu, nanya lo gimana kabarnya gitu. Gue udah denger nih Nes tentang hal ini, dan lo saat ini bagaimana gitu dengan karena itu kan susah kan Mat. Pekerjaan gue mengandalkan fisik. Gue masih gemuk abis melahirkan. Which is very normal. Karena memang ya itu baby weight gitu kan. Tapi at the same time gue gak punya pekerjaan. Akhirnya gue harus casting lagi kan. Gue harus ke kanan kiri untuk nyari kerjaan. Tapi gue masih bukan diri gue. Jadi every time gue lihat ke kaca, gue sebel. Karena kenapa ya ini terjadi di saat gue merasa bukan diri gue gitu. Oh God, itu pasti kayak rasanya benar-benar kayak tumpuk. Pasti. Oh my Lord. Gue ngerasa kayak bahkan ngelihat kaca pun nggak berani. It was tough. Yeah, shit. Oh my God, that's so heavy, man. Kayaknya gue butuh professional help sih sebenarnya saat itu. But then you did, right? Lo reach out gak sih? Gue reach out ke beberapa, nggak ke orang, tapi gue reach out ke beberapa artikel. Gue cari tahu apa yang terjadi sama gue, apa yang harus gue lakukan gitu. Dan ya small things yang gue lakukan ternyata berdampak baik gitu. Gue mencoba untuk lebih dekat sama keluarga gue gitu kan. Ya hal-hal yang bisa gue lakukan aja. Tapi gue juga kayak nonton YouTube kayak The School of Life, How to Get Over a Heartbreak, gitu How to Gain Your Confidence Back, gitu yang review video gitu loh. Tutorial untuk membereskan diri saya. How to beres diri. Asli men, kayaknya Marie Kondo harus bikin deh. Iya, dia bilang I love mess. Do you love messy people? Like us. Please tidy us up. Tapi gue rasa mess ini akan terjadi sama maksudnya bukan hanya kita gitu. Pasti akan ada satu momen di dalam di dalam hidup lo yang lo merasa lo messed up banget saat itu ya nggak sih? Dan you don't like being you at that moment gitu. Tapi ya at the end lo harus kembali lagi untuk membereskan diri lo so that you're happy with your life dan apa yang lo jalanin ya nggak sih? Of course, always. Makanya tuh gue selalu bilang, dude, a good support system is very important, karena emang untuk kayak to turn your life around, it's your responsibility to do that. Dan kayak nggak ada orang yang bisa maksa lo untuk melakukan itu. Tapi mempunyai orang-orang yang bisa memotivasi lo dan mendukung lo untuk to do that, to reach that, that's as important menurut gue. Bener sih. So I think it's important to keep your loved ones really close. Very close. Aduh, mestinya gue nangis aja ya soalnya dari tadi eyeliner gue kan kagak beres nih. Susah ngapusnya. Sekalian sekalian gue hapus. Oh my God. Fuck. Washed away by tears. Gila ya. Damn. Oh my God. So emo. Lumayan sedih sih. I mean, ya, tapi nggak berarti sedih itu selalu negatif. Betul. Sedih itu berarti lo kan tetap hidup ya, Mat. Iya. Tapi apa yang jadi highlight lo? Apa yang bisa lo pelajari ketika lo down kemarin? Secara holistik, gue bisa tahu. Secara holistik lo dia. Betul nggak sih kayak betul. Ya kan? Jurnalis. Secara holistik, gue jadi ya tadi sih, gue appreciate kalau gue masih bisa merasakan macam-macam emosi. Gitu. The beauty of it is how I'm still human and I'm still functioning well. Kayak reaksi-reaksi fisik gue terhadap reaksi mental juga bekerja dengan baik gitu. Kayak kalau gue sedih berarti air mata yang keluar untuk kayak melepaskan kayak hormon-hormon itu kan. And also gue jadi makin deket sama sahabat-sahabat gue gitu karena they truly were helping me in like, bukan cuma bilang kayak it's gonna be okay. Enggak, mereka kayak gini Mat, logically kan lo gini makanya it's normal untuk kayak gini gitu. Jadi apa ya, untuk punya support system yang
kokoh tuh penting banget. Parah. Even if lo nggak kayak selalu curhat setiap hari ya, just to know that they're totally gonna be there for you, dan kayak mereka ngerti apa yang lo rasain. Yeah. Jadi lo ngerasa lo didengerin dan dimengerti. That's the beauty of it. I feel like a lot closer with myself and my friends. Iya sih. Yeah, what about you? You, girl, lo bener-bener damn. I'm a lion. You're a lioness girl. Aduh, iya sih. Tapi apa yang gue pelajarin sih sebenarnya untuk pasrah ya. Karena kayaknya gue jalanin hidup tuh kemarin sampai kayak 30 tahunan itu terlalu kayak saklek gitu loh. Abis ini gue gini ya, abis ini gue gitu ya, abis ini gitu. Semuanya harus according to plan gitu ya. Yes, according to plan, kayak nggak boleh ada. Gue tuh nggak pernah kayak ngasih chance buat failure gitu loh. Jadi gue kuliah aja harus beres ya gitu. Gue nggak pernah tuh ngerjain tugas yang tiba-tiba kelewat gitu kan, atau tugas gue nggak gue kumpulin, atau gue intentionally drop out dari suatu kelas. Nggak pernah gue lakukan sama sekali. But then again, ternyata itu yang bikin gue capek ya. Maksudnya ternyata ada hal-hal yang emang nggak bisa gue kontrol. Dan pasrah akhirnya gue. Gue belajar kalau ketika lo pasrah, lo nggak mengharapkan apapun sama hidup. Akhirnya hidup akan berjalan dengan baik. Hidup akan berjalan ya begitu, emang ada di atas, kadang ada di bawah, ya kan. Sesimpel itu gitu. Cuman kan dulu gue selalu mikir enggak gitu. Gue nggak boleh sampai ada di bawah gitu. Gue nggak boleh. Gue harus di atas terus. Gue harus striving buat jadi paling bagus gitu. Tapi ya itu karena anak gue tuh gue namain Roda ya. Arti nama dia tuh Roda. Dan gue jadi kayak ngerasa nih roda satu dateng ya, emang muterin semuanya gitu. Jadi, dude, I'm so emotional. Oh, it's okay, girl. Oh my god, we love this. Do you want tissue? I don't have it though. I don't have. Do you want my shirt? Tapi ya, jalanin aja karena susah, Bo. Iya, mau gimana lagi? Tapi menurut gue dari pasrah itu, menurut gue di situ lo bener-bener let yourself free. Dan untuk pasrah tuh it takes an amount of courage juga. I know. Gue nggak mungkin ada orang takut yang bisa pasrah. Yeah. Semua orang berani aja yang bisa pasrah, dan pasti kalau misalnya pasrah tuh lo jadi lebih bersyukur dan lebih apresiatif. Dan lo kayak you're closer to the universe or like your spiritual beliefs gitu. Biasanya juga ada orang-orang yang kayak ini, this is God's way gitu. Itu juga. Ya itu sih bener. Akhirnya kayak lebih spiritual karena ya the only thing yang lo bisa lakukan adalah menguatkan diri lo. Dan thank goodness kayaknya udah lewat ya. Thank God. Thank God. Tapi kalau lo inget lagi tuh kayak anjrit. It was tough, man. Kayak gue dibilang recover sampai hari ini, enggak sih, gue masih traumatized banget. Tapi gue nggak tahu traumatized-nya karena apa gitu ya. Maksudnya apakah karena postpartum? Tapi gue rasa sih enggak gitu. Karena kalau lo tanya gue happy apa nggak punya anak, happy banget. Ternyata lucu banget gitu kan. Cuma saat itu mungkin timingnya emang belarakan. Dan akhirnya 1 tahun kemudian, 2 tahun lewat, ya sudah. I'm still okay. Yeah, girl, you made it. Gila. Kalau misalnya lo nggak melalui itu, gue rasa lo juga nggak bisa menemukan kekuatan lo juga sih, di mana like you're a mom and you're still doing your career very well. Kayak, dude, kalau itu bukan berkah dari Tuhan dan semuanya, I don't know what it is. Because I feel like, pasrah aja. Because anything in life, semua hal hanya ujian kehidupan itu. Makasih ya, akhirnya gue ketemu lo dan akhirnya agak-agak lebih happy gitu sekarang. But ya itu story kita. Sorry ya, banyak air mata yang keluar. Tapi at least lo masih ada sampai hari ini. Girl, yes. Dan lo bisa merasakan banyak hal dan itu privilege untuk punya apa yang lo punya sekarang. Jadi
thank you for tuning in and watching this episode. This very emotional episode for me. Yeah. Well, next week we're gonna be back with a lot more interesting stories and topics. And just remember, kayak di hidup ini nggak ada yang lo nggak bisa lalui. So take one step at a time and appreciate every day. Stay beautiful. Keep breathing. Breathe in, breathe out. Bye guys. Yeah. Bye.